Kaidah pencacahan adalah cara untuk menentukan banyaknya cara suatu kejadian dapat terjadi. Terdapat beberapa metode dalam kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, kombinasi. Aturan perkalian: jika suatu kejadian terdiri dari beberapa tahap dan setiap tahap memiliki sejumlah pilihan, maka banyaknya cara kejadian itu terjadi dihitung dengan perkalian jumlah pilihan di setiap tahap. Rumus: jika tahap pertama memiliki pilihan dan tahap kedua memiliki pilihan, maka jumlah keseluruhan cara adalah M kali N. Contoh, jika ada 3 warna baju dan 2 warna celana, maka banyaknya cara memilih satu set pakaian adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Pengisian tempat yang tersedia. Konsep ini mirip dengan aturan perkalian. Jika terdapat sejumlah tempat yang harus diisi dengan pilihan tertentu, maka banyaknya cara mengisi tempat dihitung dengan perkalian. Contoh, misalkan kita ingin menyusun angka 3 digit dari angka 1, 2, dan 3 tanpa mengulang. Digit pertama bisa dipilih dari 3 angka sampai 3 pilihan. Digit kedua bisa dipilih dari sisa 2 angka sampai 2 pilihan. Digit ketiga hanya ada 1 angka tersisa sampai 1 pilihan. Maka banyaknya susunan yang mungkin adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Pengertian permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Urutan elemen diperhatikan. Terdapat 2 macam permutasi. 1. Pengulangan dibolehkan. Contohnya adalah kunci, pin pada gawai, sobat. Angkanya bisa saja 2 kurang 4 kurang 4 kurang 9. 2. Pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Terdapat 2 macam kombinasi. 1. Pengulangan dibolehkan. Contohnya ketika sobat mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi bola merah dan 3 bola biru, bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. 2. Pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya ketika sobat pintar memilih 2 orang dari kelompok beranggota 5 orang, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah 1 orang yang sama. Setelah sobat pintar tahu pengertian dari masing-masing permutasi dan kombinasi, apakah sobat pintar sudah tahu apa yang membedakan permutasi dan kombinasi? Untuk melihat lebih jelas perbedaannya, yuk lanjut ke perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan utama adalah permutasi dan kombinasi adalah: permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Agar lebih jelas tentang perbedaan antara permutasi dan kombinasi, sobat pintar bisa dicek tabel contoh berikut. Setelah mengetahui pengertian serta perbedaan dari permutasi dan kombinasi, yuk kita lanjutkan ke perhitungan matematika dari permutasi dan kombinasi. Rumus permutasi dan kombinasi. Sebelum lanjut ke rumus permutasi dan kombinasi, sobat pintar masih ingat dengan faktorial dengan N bilangan bulat positif. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru, adalah salah satu perhitungan dasar matematika yang berkaitan erat dengan permutasi dan kombinasi. Nih sobat, kalau sudah ingat faktorial, mari kita lanjut ke rumus permutasi. Secara umum rumus permutasi adalah sebagai berikut. Keterangan: banyaknya permutasi. N. Banyaknya elemen himpunan keseluruhan. R. Banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selain rumus permutasi umum di atas, ada juga rumus permutasi siklis yang bisa digunakan untuk soal semacam contoh soal 3. Berikut rumus dari permutasi siklis. Keterangan: banyaknya permutasi siklis. N. Banyaknya elemen himpunan keseluruhan.
Terakhir ada rumus permutasi dengan unsur yang sama, di mana rumus ini digunakan ketika terdapat elemen yang sama pada himpunan keseluruhan. Keterangan: banyaknya permutasi dengan adanya elemen yang sama, n. Banyaknya elemen himpunan keseluruhan A, B, C. Banyaknya elemen yang sama pada himpunan. Selanjutnya adalah rumus kombinasi secara umum. Keterangan: banyaknya kombinasi n. Banyaknya elemen himpunan keseluruhan R. Banyaknya elemen himpunan yang diamati. Untuk memahami permutasi dan kombinasi lebih dalam, sobat pintar bisa simak contoh soal ya. Contoh soal permutasi dan kombinasi. Untuk mempertajam kemampuan sobat pintar, yuk perhatikan beberapa contoh soal permutasi dan kombinasi berikut. Contoh soal 1. Dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Pembahasan: karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi dengan n sama dengan 6 dan r sama dengan 2. Jadi banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut ada 15 susunan. Contoh soal 2, berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang? Pembahasan: angka yang mungkin untuk mengisi satu digit kode PIN adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Banyak angka ini akan menjadi banyaknya elemen keseluruhan atau n sama dengan 10, sedangkan r sama dengan 4 karena kode PIN mengandung 4 digit angka. Pada kode PIN urutan dalam memasukkan angka perlu diperhatikan. Artinya soal ini adalah permutasi. Jadi banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang adalah 150 hiji 200 susunan. Jumlah yang sangat besar untuk dicoba satu persatu ya, sobat pintar. Contoh soal 3. Jika ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar, maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan? Pembahasan: karena 4 orang ini akan duduk di meja bundar seperti pada gambar di atas, maka kita menggunakan rumus permutasi siklis dengan n sama dengan 4. Jadi banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan adalah 6 posisi. Contoh soal 4. Jika panitia lomba ingin mengacak kata aku pintar, maka berapa banyak susunan acak yang mungkin untuk disusun? Pembahasan: pada himpunan keseluruhan terdapat elemen yang sama yaitu huruf A yang berjumlah 2, maka dari itu kita akan menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama, dengan n sama dengan 9 dan a sama dengan 2. Jadi banyaknya susunan acak yang mungkin untuk disusun oleh panitia ada 181.440 susunan.